gitu. Makanya saya suka mengajak, ayo anak-anak muda, mari kita berpikir lebih luas dan kita sambut masa depan kita itu dengan gemilang. Biasa-biasa aja, sah-sah saja sih. Kalau saya sih itu bagian dari apa ya? Bagian dari kita Polri itu untuk introspeksi diri lah. Nah pas apa mau keluar mundur itu saya jatuh ke laut itu. Gelap gulita, hilang. Saya pernah saat SMP ya pernah menjadi itu mencari rongsokan itu. Rongsokan. Yang bawa karung, bawa saya cari botol bekas, apa segala macam seperti itu. Saya orang-orang bermutu. Itu luar biasa. Bermuka tua. Selamat datang di Delangi Podcast. Hari ini saya Mega Sukma dan rekan saya Faisal Bian. Tentunya kita akan membaca fakta dan juga merayakan warna bersama bintang tamu spesial kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Azhari Juanda. Ya, selamat datang Pak. Selamat malam. Malam. Ya, sini Pak. Ya, terima kasih senang sekali Pak sudah bertemu dengan kita di sini. Salah satu kebanggaan kita Pak. Saya juga senang sudah diundang di sini, luar biasa. Iya. Sebelumnya, mungkin sebelum kita bertanya-tanya, kita sapa dulu untuk sobat-sobat Delangi yang ada di rumah. Ya, kali ini kita disponsori oleh Dream of Malut. Jaket yang kita gunakan pada malam hari ini adalah Dream of Malut, di mana Dream of Malut adalah sebuah wadah untuk mengumpulkan ide-ide dan mimpi anak-anak muda Maluku Utara ke depan. Ya, mungkin Mbak Mega setelah ini kita bahas tentang apa ya sama Pak Azhari ini? Ya, mungkin kita mau penasaran sama perjalanan karir Bapak. Iya. Mungkin Bapak bisa ceritain sedikit. Boleh deh, singkat aja ya. Iya Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih sama Dream of Malut beserta Delangi yang sudah mengundang saya di sini dalam podcast ini. Terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih Pak, sama-sama juga. Sudah belum? Saya ini berasal dari Bengkulu. Dari mana? Bengkulu. Daerah Sumatera. Oh, Sumatera. Ya, Sumatera. Saya lulusan SMA tahun 95, terus masuk Akabri pada saat itu. Tamat tahun 98, masuk dari Akpol. Terus pertama tugas saya di Jakarta, di Polisi Perairan, selanjutnya Kapolres di Tidore. Kapolres di Tidore juga ya? Ya, Kapolres di Tidore tahun 2017 dan Kapolres di Ternate tahun 2018 sampai tahun 2020. Setelah itu saya pindah ke Jogja jadi Wakil Direktur Polairut di Jogja. Sampai tahun 2024 akhir, dan tahun Januari 2025 saya balik lagi ke Maluku Utara menjadi Dirpolair. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, bincang-bincang mengenai kepolisian nih Pak. Kan dari awal mungkin setelah SMA kan pasti masih bingung tuh kira-kira arahnya kemana. Kira-kira ada sosok orang yang menginspirasi Bapak atau ada hal lain yang menginspirasi Bapak sehingga mau terjun ke kepolisian gitu Pak? Kalau dari keluarga saya itu tidak ada yang dari polisi maupun TNI itu tidak ada. Begini, jadi saya itu dulu masuk Akabri itu begini ceritanya. Saya itu mau kuliah tapi yang tidak ada biaya. Masya Allah. Gitu. Karena orang tua saya bukan dari kalangan inilah, dari orang menengah ke bawah. Jadi saya ingin cari sekolah yang tidak pakai biaya. Jadi saya ada orang teman coba masuk Akabri zaman itu. Akabri. Ya saya juga nggak tahu Akabri itu apa zaman itu. Hanya tapi ya saya ikut tes di daerah, tes di pusat, ya masuk. Dan masuk Akpol, ya tamat tahun 98, langsung dinas di Polisian Perairan di Jakarta.
Akolnya di mana Pak? di Semarang. Di Oh di Semarang. Ya, aku tahun 9. masuk tahun 95, lulus tahun 98. Jadi saya tamat SMA langsung daftar, langsung masuk. Alhamdulillah. Ya. One shoot ya Pak ya? One shoot. Luar biasa memang. Terus semenjak Bapak bertugas di Kota Ternate ini, kira-kira ada nggak pengalaman yang berkesan gitu? Waktu tidur saya Kapolres, apa waktu saya saat ini? Waktu menjadi Kapolres di Ternate. Waktu Kapolres itu saya itu banyak kesan sih. Tidurnya menurut banyak kesan. Karena begini ya, Kapolres itu tanggung jawab itu sangat besar. Karena harus menjamin keamanan, ketertiban masyarakat di satu wilayah. Dan di situ sumber daya saya banyak. Dari reskrimnya, binmasnya, intelijennya, sabaranya, lantasnya, polseknya. Nah, saya terkesan di sini ini bahwa memimpin satu Polres itu tidak harus dengan sikap yang harus seperti seorang sosok yang harus gagah, ya. Kelihatan kejam atau gimana? Iya. Justru dengan kekuatan silaturahmi itu yang ternyata itu lebih kena ke masyarakat. lebih kena ke masyarakat dan masyarakat lebih welcome. Iya, betul. Dan masyarakat sini, saya senang dengan masyarakat itu welcome. Kita datang itu welcome. Masyarakat khusus Kota Ternate atau Maluku Utara? Yang saya tahu Tidore dan Ternate. Oh, Tidore dan Ternate. Itu enak. Itu ramah orangnya, baik gitu, dan menerima welcome ke kita. Welcome, iya, betul. Sehingga saya mau silaturahmi ke siapa saja, saya diterima dengan baik. Gitu. Iya. Ya. Waktu Bapak masih Kapolres itu kan, setahu saya sering saya baca mengikuti rekam jejaknya Bapak, itu kan kedekatan dengan anak muda begitu kayak friendly lah bisa dikatakan. Iya. Kira-kira apa Pak wejangan-wejangan yang bisa Bapak berbagi kepada Delangi ini, bagaimana anak muda gitu Pak? Iya. Saya begini, kenapa saya senang sekali melakukan berteman, berdiskusi dengan anak-anak muda. Karena saya ini kan juga pernah muda juga, pernah muda juga, dan saya sejak muda itu dari sejak kelas 1 SMA itu saya sudah berpikir saya nanti mau jadi apa. Nah, gitu. Jadi saya sudah merencanakan hidup saya itu sejak kelas 1 SMA gitu. Nah, dan saya di sini melihat bagaimana anak-anak muda ini kan banyak nih dan mereka ini nanti mau kemana gitu. Saya berangkat dari situ, saya ingin mencoba berdiskusi dengan mereka bahwa masa depan itu cerah, di depan itu cerah. Tapi bagaimana kita mencapainya itu harus punya tekad. Tekad dulu ya, belum tekad. Tapi bukan hanya tekad saja, tapi harus ada usaha juga dan doa juga. Kalau hanya bertekad saja ya kita hanya merencanakan mimpi, hanya punya mimpi saja. Tapi kita tidak pernah kita eksekusi dengan satu rencana-rencana yang mulai dari awal itu ya sulit juga. Gitu. Makanya saya suka mengajak anak-anak muda. Mari kita berpikir lebih luas dan kita sambut masa depan kita itu dengan gemilang. Jadi tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya buat diri kita. Itu dulu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat diri kita supaya nanti kita bisa bermanfaat buat orang lain. Betul. Dan pastinya nggak bergantung ya pada orang lain. Iya. Saya menekankan diri saya dari dulu itu kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu dulu. Iya. Gak ketergantungan sama orang lain. Iya. Gitu. Jangan pernah kita tergantung dengan orang lain. Omong kosong itu. Iya benar, luar biasa. Ya Bapak Jari Juanda ini salah satu sosok yang banyak menginspirasi anak-anak muda di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate dan Tidore ya, karena beliau pernah menjabat di dua daerah tadi. Iya. Semenjak Bapak Kapolres di Tidore sama Ternate itu, dalam penanganan kasus yang agak ekstrim antara Ternate Tidore itu, Bapak lihat bagaimana dinamika anak muda maupun konflik sosial yang agak berbahaya itu di mana Pak antara Ternate dan Tidore itu? Jadi begini ya, saya lebih menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan pendekatan emosional.
Iya, saya jarang menggunakan dengan kekerasan, dengan penegakan hukum, terus dengan kekerasan tuh, terus saya tidak mendapatkan itu karena saya pikir dengan pendekatan yang soft itu akan lebih mudah kita untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Seperti itu. Jadi saya lebih bergerak dengan pendekatan secara emosional, dari seperti hati ke itu. hati. Dari hati ke hati. Mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Seperti itu bisa dikatakan. Iya, karena kan saya lebih memimpin dengan hati saja. Dengan hati. Ya. Jadi komunikasi dengan masyarakat juga dengan hati juga. Iya. Betul. Dengan lebih mengedepankan itu komunikasi, silaturahmi, seperti itu. Intinya saat ini jabatan Bapak sebagai Saya sekarang Direktur Airut Polda Maluku Utara. Jadi levelnya tuh di atasnya Kapolres kan. Oh, di atasnya Kapolres. Ya. Nah, cuma untuk beban pekerjaan itu memang lebih berat di Kapolres ya. Karena tanggung jawabnya itu sangat besar untuk menjaga wilayah itu. Kalau direktur ini kan hanya direktur Polair itu tugas saya hanya untuk masalah di perairan. Kalau Kapolres itu kan semua itu masalah itu dia harus tangani. Jadi mungkin Bapak lebih spesifik ya? Saya lebih spesifik. Dan baru 7 bulan, mau 8 bulan Agustus 7 atau 8 bulan. Nah, kira-kira untuk tantangannya sendiri seperti apa, Pak? Saya melihat begini ya, Maluku Utara ini kan luasnya Maluku Utara ini kan 76% itu adalah wilayah perairan. Iya, benar. Dan terdiri dari berbagai macam pulau-pulau. Ya, yang besarnya ada Morota, ada Halmahera, ada Tali Abu, ada di Sanana, Mangoli, Obi, Baca. Itu yang besar-besarnya. Masih ada lagi Batang Dua, Pulau Doi, masih banyak. Nah, ini kan tentunya jangkauannya luas ya. Iya. Dan ini semua itu perairan. Betul. Semua itu perairan. Akses ya, Pak? Ya, aksesnya itu semua perairan dan tidak mudah untuk mencapai satu tempat dengan cepat. Iya, benar. Itu. Nah, terus dengan kondisi seperti ini kan semua pergerakan itu tentunya semua itu kan ada keterbatasan lah. Iya. Dari semua pihak, bukan hanya Polri saja, mungkin dari pihak pemerintah daerah pun keterbatasan dengan mencapai semua itu. Dan tantangannya sebenarnya gini, bagaimana kita menjaga laut Maluku Utara ini aman. Nah, aman ini dalam arti aman sumber daya alamnya dan aman lingkungannya kan begitu. Jangan sampai perairan kita ini yang kaya ini tidak bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, untuk sementara ini kan saya saat ini sangat-sangat fokus terkait dengan masalah bom ikan. Bom ikan, illegal fishing itu ya, Pak ya? Kami menyebutnya itu namanya destructive fishing ya. Jadi penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang merusak ekosistem laut. Ya, bom ikan dengan bahan kimia maupun alat tangkap yang merusak. Nah, di sini yang saya fokus adalah terkait dengan masalah bom ikan. Bom ikan ini sangat-sangat merusak karena dia dapat menghancurkan laut juga ya, Pak ya? Itu terumbu karang. Terumbu karang ini kan ekosistem tempat hidupnya ikan kan gitu. Kalau nanti itu hancur, rusak, nanti ikannya juga lama-lama kan pergi. Lama-lama tidak bisa dia hidup di situ lagi. Dan kalau udah hancur semua kan nanti ikannya berkurang kan gitu. Nah, ini saya fokus. Sampai hingga saat ini sudah 6 kasus yang saya tangani terkait dengan bom ikan yang terjadi di berbagai macam tempat. Nah, saya masalah bom ikan ini begini, bukan masalah yang nangkep kan masyarakat kecil saja gitu. Terus ikannya nggak seberapa. Saya tidak melihat itunya. Yang saya lihat adalah kerusakan bawah lautnya. Berapa kerugiannya yang kita tanggung. Besar sekali kerugiannya itu karena karang itu tumbuhnya itu lambat. Iya, betul. Nah, itu lambat. Nah, kerusakan lingkungannya ini dan ekosistem itu yang menjadi perhatian saya. Bukan masalah yang nangkapnya itu hanya orang kampung atau tidak punya pekerjaan lain gitu kan. Bukan itu yang saya lihat. Tapi saya lihat apa yang dia lakukan itu dampaknya sangat luar biasa untuk lingkungan. Seperti itu. Salah satunya saya juga kemarin sempat lihat sosial media Bapak. Dari Polairut sendiri tuh lagi memberikan vitamin ya ke nelayan-nelayannya. Salah satu program itu juga. Ya itu bentuk
wujud kepedulian kami Iya. lah. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain seperti kami melaksanakan klinik terapung. Klinik terapung ini kami bekerja sama dengan pihak fasilitas kesehatan setempat untuk menjangkau masyarakat pesisir yang berada di wilayah kerja masing-masing untuk memberikan bantuan cek kesehatan maupun pemberian vitamin. Itu sama dinas Iya, kesehatan provinsi juga ya? puskesmas ya, puskesmas setempat, biasanya puskesmas setempat. Terus kami juga ada kegiatan perpustakaan keliling. Jadi Pustakaan klinik juga Pak? perpustakaan keliling ya, terapung. Jadi Masya kami Allah, luar biasa. menyasar masyarakat di pesisir-pesisir. Iya. Gitu. Jadi untuk menumbuhkan minat baca Iya, literasi. anak-anak. Terus kami juga ada kegiatan pengamanan objek wisata. Karena kemarin saya masuk sini, saya lihat pantai-pantai yang ada di Sulomandaha, Jiko Malamo, Pala Jawa, itu banyak yang beraktivitas itu, cuma tidak ada petugas yang menjaga untuk kalau terjadi apa-apa kan kita bisa langsung bertindak. Makanya saya Sabtu Minggu yang hari libur itu kita jaga Jiko Malamo, Sulomandaha. Terus Pala Jawa, kalau Pala Jawa dan Bastio. Kalau Pala Jawa ini tiap sore pasti ada anggota Tiap saya. sore. Tiap Tiap sore sore. ada anggota saya yang jaga di situ. Ya. Pak, ngomong-ngomong masalah bom ikan, ini kan kita Maluku Utara ini kan luas nih. Iya. Kalau permasalahan bom ikan yang paling signifikan itu di kabupaten mana Pak? Yang waktu menjabat Jadi ini? begini, kalau saya lihat baca itu wilayahnya itu ada di Halmahera Barat, ada di Taliabu, ada di wilayah Halsel, Halmahera Selatan. Halmahera Selatan, dan masuk ke Gane juga, saat itu ada juga. Nah, cuma begini, seperti balon gitu ya, kita tekan sini dia gelembung sana. Jadi, Iya, benar. Iya. Jadi kita tekan sini dia muncul sana, tekan sini dia muncul sana. Ya kamu kan saking luasnya mungkin perairan ini kan, saking luasnya kan. Juga kita punya keterbatasan anggota juga, terus keterbatasan sarana prasarana juga seperti itu. Nah, di sini saya ingin membangun kesadaran kolektif masyarakat Maluku Utara bahwa laut ini harus kita jaga. Jagalah lautmu atau kita hancur. Hancur untuk ke depannya kan gitu. Iya, Nah, ini membangun kesadaran kolektif dari mulai pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa, maupun anak-anak muda di desanya, maupun masyarakat pesisirnya harus punya kesadaran bahwa bom ikan itu tidak baik, Betul. tidak benar Betul. untuk lingkungan laut kita. Betul. Dan nanti kalau itu semua hancur semua ya, nanti anak cucu kita mau makan apa? Iya. Itulah. benar. Jadi mungkin sobat-sobat Delangi yang ada di rumah yang mungkin lagi menonton podcast kita kali ini, laut kita harus jaga karena seperti yang dikatakan oleh Ditpol Airut dari Polda Maluku Utara tadi, karena laut ini bukan sebagai pemisah bagi kita ya, laut adalah penyatu kita sebagai anak negeri Maluku Kiaraha, seperti itu mungkin. Ya sumber kehidupan kita juga. Iya, termasuk berkehidupan juga. Dan tentunya ini perlu kolaborasi ya. Iya. Polair ini bukan Superman juga. Nggak bisa kita bebas nggak Iya, bisa. benar, Ini benar. perlu kolaborasi dengan stakeholder. Dan di sini juga kalau masalah perikanan ini kan ada 3 instansi yang bertanggung jawab. Di situ ada Angkatan Laut, ada Polair, dan ada KKP kan. Oh, KKP. Ya, ini kita selalu bangun komunikasi ini. Dan di situ juga peran pemerintah daerah juga. Iya, peran Seperti pemerintah itu. Ini daerah. kolaborasi dan masyarakat juga Iya. kolaborasi. Ini kalau enggak ya sulit untuk kita berantas ini, karena dari tahun ke tahun ini selalu ada. Makanya saya bilang dengan pola pendekatan hukum ini dia tidak akan pernah selesai. Betul. Nggak akan pernah selesai karena harus diselesaikan dengan dari hulu sampai ke hilir. Benar. Nah, kalau kami kan bergeraknya di hilir ini. Iya, benar. Ya kan? Kalau hulunya belum pernah kita selesaikan nggak bisa. Iya, betul. Jadi peran masyarakat ini sangat penting ya, Pak. Peran masyarakat sangat penting, pemerintah, aparat desa juga sangat penting untuk membangun kesadaran ini. Jangan sampai kami tangkap di sini malah Timbul di sana guys. aparat desanya, warga desanya mendukung pelaku kan repot kan? Iya, benar. Iya, Jangan sampai betul. seperti itu kan? Iya, benar. Kalau mau tahu Pak, kira-kira sanksi apa sih kalau misalnya kita kedapatan seperti itu? Itu kita kenakan undang-undang perikanan ya. Undang-undang perikanan. Undang-undang perikanan, memang ada aturannya, tidak boleh melakukan penangkapan ikan dengan alat-alat yang bersifat merusak. Gitu. Kira-kira Pak, selain terkait dengan illegal fishing, kira-kira ada apa lagi yang mungkin jadi Begini, challenging buat Bapak? kami kemarin juga melakukan penangkapan terkait dengan peredaran minuman keras ya.
di Tali Abu kemarin kita juga amankan juga itu, dibawa melalui kapal toh. Terus dalam sekarang ini kita lagi melihat apakah nanti terkait dengan perlindungan satwa. Saya juga anggota saya sudah saya perintahkan coba jangan sampai nanti ada perlindungan satwa kan. Itu kerawanan di situ nanti apakah nanti ada lagi juga terkait dengan masalah kerusakan lingkungan, ya. Terus masalah sampah di laut, seperti itu kan. Kalau Pak terlepas dari itu kan kita lihat di Maluku Utara kan peredaran narkoba akses lewat laut juga kan masih. Kemudian terlepas dari itu ada black market dalam hal misalnya BBM, minyak dan lain sebagainya yang begitu masif kita lihat di Maluku Utara kan. Kira-kira ada strategi apa Pak dari Dirpolairut Polda Maluku Utara untuk menangani kasus seperti itu? Iya, maksudnya pertama masalah narkoba. Narkoba ini kami sudah menjalin komunikasi juga dengan BNN terkait dengan mencegah masuknya narkoba melalui laut. Nah, apakah itu tidak lewat kapal penumpang atau melalui ada kapal-kapal khusus. Sementara kita masih melakukan memprofiling saja dulu seperti itu. Tentunya kami membangun komunikasi yang baik antar Polda juga, antar Polair Polda Maluku Utara dengan Polair Polda Sulut dengan Polair Polda Ambon, Papua maupun di daerah Sulawesi. Oh, untuk wilayah-wilayah perbatasan. Iya. Kami sudah membangun komunikasi itu, jadi saling memberikan informasi. Sampai sekarang belum ada informasi yang tepat atau yang A1 lah terkait dengan hal tersebut. Kalau tadi Pak, kalau misalnya BBM ada yang black market seperti itu? Kalau BBM, setahu saya ya, sampai saat ini yang saya tahu, kalau BBM ini kan untuk perusahaan-perusahaan besar itu kan dia kan harganya dia pasti menggunakan industri ya. Industri ya. Pasti menggunakan industri. Itu tidak mungkin, kalau menurut saya kecil kemungkinan mereka menggunakan yang subsidi ya. Dia menggunakan industri, kalau subsidi kan jangan untuk mereka, kita aja susah kan. Iya Pak, benar. Berarti Pak ngomong-ngomong masalah tingkat kejahatan di daerah perairan kan tadi kan ini bukan hanya masalah aspek hukumnya saja nih, tapi tingkat kejahatan dilakukan tuh bukan karena salah satu faktor ekonomi tadi, tapi kan ada faktor lain, misalnya faktor pengetahuan, pemikiran tentang bagaimana menjaga laut. Kira-kira negara hadir dalam hal ini dari Dirpolairut itu untuk memberikan edukasi pada masyarakat-masyarakat yang ada di kawasan perairan. Sejauh ini selama Bapak memimpin tuh seperti apa yang kalau untuk edukasi kita sudah punya program dan itu namanya Dinas Perairan yang selalu kita gaungkan yang masalah itu terkait bom ikan ini. Jadi kita selalu memberikan berkunjung namanya sambang, itu namanya sambang Nusa namanya itu. Jadi anggota kami kapal atau markas kami itu datang ke kampung-kampung memberikan sosialisasi terkait dengan masalah bom ikan ini. Kita ada materinya, terus ada spanduknya juga. Ada spanduknya juga. Kita berikan pemahaman kepada masyarakat, ayo jangan lagi melakukan pengembangan ikan karena itu merugikan, bukan merugikan saat ini, nanti dampaknya kita ke depannya, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, jangka panjang dia, jangka panjang. Iya Pak, ngomong-ngomong juga Pak, ini nyangkut dengan untuk Maluku Utara kan, Bapak kan sebelumnya kan pernah ke Polres ini, kemudian dipindahkan juga Dirpolairut di Polda DIY ya Pak ya. Nah, tiba-tiba dipindahkan ke sini Pak, itu gimana tuh Pak antara transisi, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga Bapak harus ke sini tuh? Mungkin ada daya tarik Ternate atau Maluku Utara sendiri? Saya itu tipenya itu orangnya kalau bahasa Jawa itu nerimo ya. Nerimo luar biasa. Saya tidak ada bayangan kemarin bisa kesini lagi. Kalau saya kan semuanya ya saya tuh tipenya ya kerja saja. Gitu. Dimanapun saya berada ya saya pasti hidup. Iya benar. Jadi pada saat mutasi kesini, kaget juga saya. Balik lagi ke sini. Saya pikir jangan-jangan ini Ternate panggil pulang lagi. Tapi alhamdulillah mungkin rezeki saya di sini, mungkin passion saya, mungkin jiwa saya mungkin disuruh balik ke sini. Ya kan semua itu yang ngatur yang di atas, yang Maha Kuasa mengatur itu. Tapi ngomong-ngomong Pak, ini
ini tidak semua, ini sorry to say ya Pak. Iya. Kan nggak, sekarang ini kan banyak masyarakat sudah keras isu terhadap pihak polisi. Iya. Nah, kira-kira gimana tanggapan Bapak? Kalau saya sih ya biasa-biasa aja, sah-sah saja sih. Kalau saya sih itu bagian dari apa ya? Bagian dari kita Polri itu untuk introspeksi diri lah. Seperti apa kita saat ini. Kalau masyarakat mengatakan itu ya, saya tidak perlu emosi sih. Ya mungkin untuk saya pribadi saya anggap itu ya itu kritik masyarakat, dan ya kita harus berubah. Jadi kita berbenah lah. Makanya saya selalu tekankan kepada anggota saya itu Polairut Maluku Utara istimewa. Saya selalu tekankan kepada itu. Polairut Maluku Utara istimewa. Jadi mengafirmasi ya itu. Ya, saya ingin membangun alam bawah sadar anggota saya bahwa kita ini polisi yang istimewa. Benar. Dengan polisi istimewa ya kita harus tunjukkan kepada masyarakat kita bahwa kita bisa menjadi role model. Benar. Role model bagi masyarakat. Makanya hal-hal kecil seperti pada anggota saya, hal-hal kecil itu ya harus kita perhatikan. Ya, itu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal negatif yang dapat mencoreng nama baik sisi Polri. Gitu. Walaupun kita Polair, tapi kan masyarakat tahunya itu Polri kan. Ya, saya ingin membangun alam bawah sadar mereka bahwa kita tuh. Nah, saya mulai dari penampilan mereka, makanya baju harus rapi, rambut juga harus rapi, semua harus rapi. Sebagai identitas kita kan. Iya, saya bilang sebagaimana masyarakat menghormati diri kita, kalau kita tidak menghormati diri kita sendiri, kan begitu. Iya, betul. Ya kan begitu, Pak. Ya, kan? Ya, pantaskan dirimu untuk dihargai orang lain. Iya, luar biasa. Itulah untuk kawan-kawan Delangi yang ada di rumah, pantaskan dirimu untuk menjadi harga diri yang luar biasa. Nah, Pak, ngomong tadi ini kan mungkin tadi kita bahas tentang perairan, tapi di Polairut kan terlepas dari perairan ada udaranya juga. Iya. Nah, udara ini apakah gimana tuh Pak untuk cara penanganan kepolisian di udara? Gimana nih? Kalau udara ini kan kita tuh di markas besar itu kan kita namanya Kop Air, Kepolisian Perairan dan Udara. Nah, untuk kepolisian udara itu adanya di Airport. Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi kita tuh punya alat helikopter dan pesawat terbang. Helikopter dan pesawat terbang yang itu nanti akan kalau ada daerah yang meminta untuk BKO, itu bisa didatangkan untuk membantu pengawasan pengamanan wilayah tersebut. Berarti tergantung permintaan gitu ya, Permintaan. Di sini kita tidak punya alutnya, kecuali nanti Pak Kapolda minta helikopter untuk membantu pengamanan di sini, ya mungkin bisa. Gitu. Jadi untuk Polair, udara terpusatnya di Jakarta. Oh, udara di Jakarta. Iya. Berarti Itu mengangkut personil juga. Pada kemarin waktu pada saat Lebaran mudik itu bisa digunakan sebagai ambulans. Oh, ambulans kan? Iya, ambulan, helikopter dijadikan ambulan. Iya. Terus kalau untuk ke Papua itu bisa untuk mengantar pasukan dan patroli udara di Kampung. Jadi kalau di Jakarta itu patroli udara juga untuk memantau kemacetan, memantau banjir segala macam. Oh, itu dari polisi udara yang memantau banjir, kemudian dari atas memantau. dari atas Seperti itu. kebakaran. SAR juga. Untuk polisi udara terkait dengan ambulans juga itu udah berjalan udah lama ya Pak? Ya sudah lama. Jadi setiap ada kegiatan operasi ketupat itu pasti standby dia, karena untuk memantau jalan tol itu, sehingga kalau ada yang kecelakaan atau apa itu helikopter yang turun langsung bawa ke rumah. Seperti itu. Teman-teman Delangi mungkin ada yang di belakang yang mau bertanya? Saya. Oh, siap. Mungkin langsung saja Pak. Iya. Ya. Punya perkenalkan nama saya Rizky Ramli. Saya mahasiswa antropologi universitas saya. Iya. Saya mau tanya, ada dua pertanyaan Pak. Pertama, selama patroli di laut nih Pak, pernah tidak Bapak mengalami kejadian lucu, unik yang tidak Bapak lupa? Iya. Ada, kita kan sementara tahu nih di Maluku Utara banyak tambang, isu kerusakan ekologis ini cukup sering dibicarakan. Iya. Kalau terjadi pencemaran laut tuh, apakah Polairut ini juga berperan dalam pengawasan atau peningkatan kasus semacam ini tidak?
Iya. Biasanya Iya. ya. Baik, terima kasih atas apa tuh? Rizky pertanyaan. Iya, Rizky. Mahasiswa antropologi Unair, Pak. Iya, ini. Kita juga di Akpol belajar antropologi juga. Iya. Di PTIK kita juga pada antropologi juga, tapi kita antropologi budaya dan antropologi hukum. Oh, Kita antropologi belajar. hukum. Iya. Jadi ilmu-ilmu itu, makanya saya datang ke sini tuh, saya membawa itu. Jadi saya melakukan pemolisian waktu di Maluku Utara ini dengan menggunakan itu tadi ilmu-ilmu antropologi hukum dan antropologi budaya. Karena sini kan budaya sangat kental ya. Dengan pendekatan ke budaya itu lebih masuk. Iya, gitu. Dua pertanyaan ini untuk kejadian lucu di laut ya. Waktu saya saat sekarang apa dulu? Nah, kan gini Pak, Mas, saya ini Pak BM, Mas apa adik apa Mas Bian ini? Saya kan pernah di Jogja panggil Mas Bian, Abang Bian lah sudah. Saya itu lulus Akpol, langsung penempatan saya itu di Polisian Perairan. Oh, langsung ke polisi Ya, perairan. jadi saya itu orang kapal. Masya Allah. Jadi saya itu kapten kapal. Kapten kapal. Nah, saya itu kapten kapal. Di mana Pak lokasinya itu waktu penempatan Di awal? Jakarta. Oh, di Jakarta juga. Di Jakarta. Jadi saya itu menjadi kapten kapal tuh, ya bawa kapal patroli kemana-mana itu. Satu keliling Indonesia, dari Aceh itu saya udah keliling. Keliling ya Pak ya? Ya. Nah ini kejadian waktu saya di Palu. Di Palu, di Donggal, di Pantoloan, sandar di Pantoloan ini. Iya. Ombak, angin kencang sekali di dermaga ini. Oh kencang sekali angin. Sampai-sampai tiang lampu roboh, terus waktu itu apalagi itu tangga untuk PLI itu roboh, Yeah. saking kencangnya. Dan kapal harus keluar. Nah pas kapal mau keluar mundur itu, saya jatuh ke laut itu. Dan gelap gulita, hilang, gelap gulita. Kan gelap hilang. Jadi Benar-benar nggak lihat apa-apa Pak? kamu gelap gulita. Man. Dan kapten kapal saya itu sudah apa namanya stres dia. Aduh, ini saya wakil komandan, wakil kapten. Aduh, wakil kapten saya hilang di laut, mati sudah ini. Hilang pun. Saya juga pas jatuh itu tuh, mati saya begini. Kan gitu. Tapi setelah itu muncul di atas, saya langsung berpikir, ini kan ombaknya besar sekali, ombaknya ke darat. Saya ngikutin ombak. Hanya ngikutin ombak, saya tidak melakukan gerakan takutnya habis tenaga, ya saya ngikutin aja. Dan akhirnya, oh ini ada ternyata saya melewati bawah dermaga. Bawah dermaga? Bawah dermaga itu. Wah ini kan dermaga itu kan tiangnya banyak, tiangnya itu kan tritip semua tuh. Tritip itu kan yang kerang-kerang yang dinempel itu, ini berasa luka semua. Luka semua. Terus pas naik, saya lihat di sana ada takbot. Akhirnya saya berenang menuju takbot itu, mengambil bannya, saya naik, langsung diselamatkan orang takbot. Kalau enggak itu saya sudah hilang ya. Nggak akan ada di sini sudah. Tahun berapa tuh Pak? Kejadiannya? Nah, sebentar, sekitar tahun 2003, 2002-an lah kayaknya, 2003 deh kayaknya. 2003, berarti Bapak ini waktu penempatan awal memang sudah di perairan gitu Pak kan? Makanya saat Jadi ini takdirnya Iya. makanya ditempatkan juga di Maluku Utara yang mungkin wilayahnya lebih luas. Kemarin pertimbangannya juga begitu, saya jadi Kapolres Tidore itu ya pertimbangannya karena saya basicnya orang laut ya, kalau di Tidore Kepulauan, dia itu kalau Ternate gitu. Terus yang kedua tadi ya, tentang lingkungan ya, itu masuk ranah kita itu masuk ranah kita, atau di Krimsus juga bisa, itu masuk ranah kita juga terkait dengan isu-isu masalah lingkungan. Ya, masuk kita juga. Kemarin saya dapat ada informasi masalah karang yang batu karang yang diambil itu kita lagi didalami juga sih. Oh, batu karang ada yang ambil juga ya? Iya, kemarin ada masyarakat laporan ya kita dalami juga. Kita dalami itu. Biasanya di wilayah mana tuh Pak yang biasa ambil karang seperti itu Pak? Daerah-daerah Obi, daerah Obi. Daerah Hasil pun. Hasil semuanya ya? Bukan banyak, baru satu yang laporan, baru satu laporan seperti itu. Ada lagi? Ada lagi. Oh, mungkin ada pertanyaan dari netizen yang mau dibacain, kita baca sama-sama. Ya.
Kita lihat di sini Pak. Nah, Oh iya. ini ada pertanyaan di Instagram kita nih Pak. Oh, sini ada Instagramnya ya? Iya. Oh, ini dari Ul Karmadi. Bagaimana strategi Dirpol Aero dalam menghadapi tantangan keamanan laut seperti illegal fishing, penyelundupan dan kejahatan lintas batas, Pak? Wih, ngeri banget. Ini tapi saya sepakat ini masalah illegal fishing ya. Ini gini, kebanyakan kita itu mengatakan pencurian ikan. Ini nggak tepat juga ya. Iya, benar. Karena bukan pencurian ikan, tapi penangkapan ikan secara ilegal. Ilegal, Dengan oh, iya. cara. Ya, gitu penangkapan ikan secara ilegal, namanya illegal fishing, bukan pencurian ikan. Iya, benar. Kalau penangkapan ikan secara ilegal di sini kan biasanya itu yang ilegal itu dia melakukan penangkapan dengan alat tangkap yang dilarang, melakukan penangkapan ikan tanpa adanya izin penangkapan, ya kan? Dan dia melakukan penangkapan tapi tidak melaporkan hasilnya, tidak melakukan hasilnya. Nah itu. Nah kalau di sini strategi saya tentunya strategi kita itu ada preventif, ada represif seperti itu. Jadi kita melakukan namanya deteksi dini, terus kita melakukan pencegahan melalui patroli dan melakukan penangkapan penegakan hukum apabila pada saat patroli kita menemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan itu, seperti itu. Dan di sini Polair Maluku Utara kami sudah membagi beberapa wilayah dan kami tempatkan pos kami di situ beserta dengan kapalnya. Itu di Morotai ada, di Tobelo ada, terus nanti ada di Batang Dua, ada di Subaim, ada di Buli, ada di Weda, ada di Obi, ada di Bacan, ada di Batang Dua, ada di Tali Abu, ada di Palabi Sahaya. Oh, keterlibatan semua kabupaten Iya, ya, Pak? ya, kabupaten itu kami isi seperti itu dengan 4 personil dan 1 kapal speed di situ. Satu personil. 4 personil dan satu speednya seperti. Jadi itu yang mereka bertugas melakukan deteksi dini, patroli dan penegakan hukum apabila ada diduga kapal-kapal melakukan penangkapan secara ilegal. Iya, benar. Itu. Iya, Pak. Termasuk penyelundupan maupun lintas negara. Oh, lintas negara tadi ya. Iya Pak, terakhir nih Pak sebelum kita masuk ke konklusi strateginya Bapak. Nah, kira-kira selama Bapak memimpin kurang lebih 7 bulan ini ya Pak di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara untuk Polda Maluku Utara, kan pasti ada harapan Pak untuk Maluku Utara untuk bagaimana menjaga laut nih, harapan dari seorang pemimpin. Kan setiap pemimpin kan punya stylenya masing-masing nih. Kira-kira harapan atau visi besar Bapak mungkin setelah ini apa begitu Pak yang Bapak bisa kasih untuk Maluku Utara dalam hal penjagaan laut? Nah gini, kalau saya harapan saya itu begini, jagalah lautmu atau kita hancur. Saya ingin ini menjadi kesadaran kolektif kita bersama. Jadi bukan hanya tugasnya Polair, tetapi semua mari kita berpikir kita harus menjaga laut kita. Bukan hanya terkait dengan masalah penangkapan ikan seperti bom ikan atau segala macam, tapi juga bagaimana kita menjaga laut kita itu bersih dari sampah. Kan gitu. Kan kita lihat ini sampah banyak sekali sekarang. Jadi dimulai dari hal yang kecil ya Pak? Kita mulai dari kecil. Dan saya ingin nanti harapan saya itu Maluku Utara jaya karena lautnya dan jaya karena wilayah daratnya. Betul. Itulah Sobat Elang. Jadi Maluku Utara harus jaya lautnya, jaya juga udaranya. Dan daratnya. Dan daratnya juga, iya benar, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, Pak, mungkin sebelum terakhir ada satu pertanyaan dari netizen nih Pak. Kayaknya pada penasaran. Nah, pada penasaran nih. Nah ini siap dari Komisariat HMI ya? HMI Komisariat Ilmu Budaya Pak. Ini Assalamualaikum sahabat Elangi, kami dari HMI Komisariat Ilmu Budaya ingin bertanya ke Bapak Azhari, tolong sampaikan, kita tahu bersama Maluku Utara dikenal dengan daerah maritim. Dari sudut pandang Bapak Azhari, apa sih keunikan Laut Maluku Utara dibanding dengan wilayah lain di Indonesia Pak? Maluku Utara ya? Iya.
Saya berasal dari, kebanyakan bertugas tuh di Jawa. Iya. Terus saya pernah ke Aceh, saya pernah ke Belawan, Medan, saya pernah bertugas di Kepulauan Riau, Kepri, pernah ke Dumai, pernah ke Bangka Belitung, pernah bertugas di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan keliling semua ya Pak ya? Saya pernah bertugas di Sulawesi Utara, saya juga pernah ke Palu, terus kalau Jawa sudah semua. Nah, keunikan saya sebetulnya saya di laut semua itu. Karena saya bawa kapal. Saya bawa kapal. Ada sesuatu hal yang sangat menarik menurut saya di Maluku Utara. Yang pertama, ya, betapa indahnya laut Maluku Utara. Iya, luar biasa Maluku Utara. Ini saya lihat baik di atasnya maupun di bawahnya. Iya, luar biasa. Jadi atasnya indah, bawahnya juga indah. Yang kedua, ikannya segar-segar. Ikannya segar-segar. Ikannya segar-segar. Terus yang ketiga, bersih, lautnya bersih. Bersih ya, secara umum bersih. Secara umum kalau saya lihat bersih. Karena jarang sekali kita seperti di Jawa itu kita lihat laut, datang ke laut, terus airnya bening. Benar. Pasti kotor. Pasti kotor. Nah, karena apa? Ini Tidore, Ternate mungkin dan Halmahera ini keunikannya karena kita jarang punya sungai yang besar dan mengalir terus ke laut. Iya, betul. Itu beda dengan yang di Kalimantan, benar. Sumatera, Jawa. Kecenderungan banyak kotor karena iya, apa? Benar. Kita kalau kotornya sesekali aja nih, kalau ada hujan barangkali. Iya, benar. Betul. Itu menurut saya asik. Dan pulau-pulaunya itu asik. Iya, punya daya tarik tersendiri lah Pak ya. Nah, cuma mohon maaf, tapi belum banyak orang yang datang ke sini. Betul. Iya. Itu. Berarti kan kita belum mampu, promosinya belum kuat gitu ya. Belum mampu untuk menjualnya sehingga masyarakat mau datang ke sini seperti itu. Jadi itulah sobat asik. Iya, Ikannya segar. Ikannya segar. By the way, saya salfok sama cincin Bapak ini dari mana Pak cincinnya? Ini apa namanya batu ini? Di sini ini bacan ya. Batu bacan ya. Batu bacan. Oh, batu bacan yang plong gitu ya. Mungkin bloko ya Pak ya. Ya mungkin ya. Iya, ada ikan-ikannya. Iya Pak, mungkin terakhir closing dari Bapak Azhari Juanda, harapan dan mungkin ya gimana anak-anak muda ke depan untuk Maluku Utara Pak? Jadi begini, saya sampaikan bahwa semua manusia itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi sukses dan menjadi apa saja, apapun latar belakangnya. Jadi saya ini bukan berasal dari orang-orang yang kalangan atas, enggak. Saya berangkat dari orang kampung, orang desa. Orang tua saya, bapak saya cuma tamat sekolah rakyat, ibu saya tidak tamat sekolah. Tapi orang tua saya sangat bersikeras untuk menyekolahkan anak-anaknya ke kota. Jadi apapun itu terjadi di kota, bapak saya, anak saya kota. Jadi saya itu sembilan bersaudara. 9 bersaudara. Bapak yang berapa Pak? Saya ketiga. Ya. Nah, dan saya itu sekolah di kota Bengkulu lah. Dan kampung saya itu ada di namanya Desa Mbongijo di Kebon Agung, Kepayang itu jauh dari gunung. Nah, dan kita itu ya hidup ya lotak. Mohon maaf kalau bahasa kami itu ya kayak pindah-pindah lah. Ya makanya orang tua saya itu ibu saya itu kalau setiap melihat saya itu pasti menangis. Dia tidak menyangka melihat anaknya mohon maaf bisa seperti ini. Iya, karena kalau kita melihat secara kasat mata ini satu hal yang nggak mungkin lah. Tapi ini kan semua pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Jadi ya saya dari kecil itu sudah terbiasa ya kerja cari uang sendiri gitu. Jualan es batu, jualan pisang goreng sebelum sekolah. Luar biasa memang Pak. Terus betul ngisi kerupuk yang di dalam plastik terus di ini. Gitu.
Dan saya pernah saat SMP ya pernah menjadi itu mencari rongsokan itu. Rusukan masalah. Yang bawa karung, bawa saya cari botol bekas, apa segala macam seperti itu. Sambil saya juga berkebun. Orang tua saya kan akhirnya berkebun sayuran gitu. Ya kalau pagi kalau kita jual ke pasar, jual di pasar gitu. Bantu orang tua gitu pasar. Setelah itu baru sekolah, masuk sekolah gitu. Dan saya itu ya mencari uang untuk biaya sekolah saya sendiri dan adik-adik saya. Gitu. Dan saya pernah itu kerjaan saya kelas SMA itu setiap Sabtu Minggu itu ke rumah guru saya, guru biologi. Ya. Itu kalau ada guru-guru saya nonton saya mungkin mereka. Iya. Jadi tugas saya itu nyetrikain baju Guru luar biasa. Dia satu keluarga itu. Masa Allah. Karena guru itulah yang membiayai sekolah saya untuk bayar SPP segala macam seperti itu. Dan saya waktu sekolah itu ya sempat minder juga sih. Kebetulan SMA saya itu SMP-nya SMP ya kalau di sana sih SMP favorit lah di kota itu, SMA juga SMA favorit juga ya. Tahu sendiri kan kalau SMA SMP itu anak-anaknya kan ya, tapi justru kondisi seperti itu menjadikan saya semangat saya untuk lebih tough gitu, ada punya tekad gitu, karena saya harus mengangkat harkat dan martabat orang tua saya. Nah, makanya kenapa saya suka dulu waktu saya di Kapolres di Dore Ternate, saya suka ke sekolah-sekolah, ke SMP, ke SD, ke SMA, terus ke anak muda, karena saya ingin menyampaikan bahwa apapun kondisi kamu, kondisi orang tuamu, kamu punya hak untuk menjadi orang sukses. Luar biasa. Gitu. Jadi saya tekankan, kamu walaupun orang tuamu miskin, kamu jangan pernah minder, karena menentukan masa depanmu bukan orang lain tapi kamu sendiri. Ya, luar biasa sobat. Ya, itulah bincang-bincang kita dengan Pak Azhari Juanda, sosok inspiratif bahwa anak kampung pun sekarang sudah menjadi Direktur Airut Polda Maluku Utara. Luar biasa. Mungkin dengan berakhirnya kata-kata tadi, semoga menginspirasi. Semoga menginspirasi kita semua ya. Iya Pak. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan untuk Bapak dari Dream of Malut Pak. Iya. Dream of Malut. Dream of Malut. Kira-kira apa sih mimpinya Dream of Malut ini? Mimpinya itu kita pengen mengangkat semua potensi yang ada di Maluku Utara. Tidak hanya kebetulan saya ini lulusan dari pariwisata Pak. Saya punya mimpi mengangkat kebudayaan di Maluku Utara, tapi saya tidak menutup kemungkinan banyak potensi yang perlu diangkat. Salah satunya petani milenial. Kita mengangkat bagaimana kehidupan nelayan, bagaimana kita menjaga kelestarian budaya kita. Itu semua saya tuangkan di dalam komunitas yang saya bangun. Oke. Insya Allah saya dukung. Siap. Saya berharap nanti kita bisa berkolaborasi. Saya suka. Suka ide itu. Saya tuh suka idenya jangan dari saya. Idenya dari anak-anak muda. Biar sekali saya yang di belakang. Iya, benar. Tapi Bapak juga karena mungkin kedekatan dengan anak muda masih kelihatan muda. Saya orang-orang bermutu. Luar biasa. Bermutu tua. Iya. Sekian podcast kita hari ini, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.